Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nita Kusumawardhani, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Kemudian yang berbahagia teman-temanku semua kelas B20. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan di video kali ini akan membahas materi mengenai input market. Kemudian kami juga akan membahas mengenai fakta-fakta empiris yang ada di dalam pasar input market. Baik, sebelum kita memasuki materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Untuk anggota yang pertama, yaitu ada saya, Novi Aprilia Anggrahini, dengan NIM 041. Kemudian yang kedua, ada rekan saya, Salsabila Safa Salwa, dengan NIM 057. Dan yang ketiga, ada rekan saya, Rafika Khoirotunisa, dengan NIM 058. Yang keempat, ada Aisyah Nur Azizah, dengan NIM 060. Dan yang terakhir, ada rekan saya yaitu Anissa Putri, dengan NIM 068. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi faktor market atau input market itu sendiri. Jadi definisi faktor market atau faktor market itu biasa disebut sebagai input market yang merupakan suatu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, pasar modal, pasar tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Dengan kata lain, pasar input merupakan pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Input atau faktor produksi yang dimaksud itu berupa barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan atau pendukung pada suatu proses produksi. Nah, untuk harga faktor produksi itu dapat ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi itu sendiri. Permintaan input di pasar faktor produksi itu sifatnya berupa permintaan turunan atau derived demand, yang berarti permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Untuk ciri-ciri faktor market itu terdapat beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, pasar ini berwujud kegiatan atau aktivitas dan tidak berwujud fisik. Kemudian yang kedua, di pasar ini, faktor permintaan dan penawaran itu dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Dan yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan itu sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang keempat, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaannya itu sifatnya kolektif. Kemudian untuk jenis-jenis faktor market itu ada 4 faktor. Yang pertama ada pasar sumber daya alam atau tanah. Kemudian yang kedua ada pasar tenaga kerja. Dan yang ketiga ada pasar modal. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ada pasar faktor produksi kewirausahaan. Baik, kita beralih ke materi yang kedua, yaitu mengenai MRP Competitive and Monopolistic Output Market. Definisinya yaitu produk pendapatan marginal atau MRP itu menjelaskan pendapatan tambahan yang dihasilkan dengan menambahkan unit tambahan sumber daya produksi. Ini adalah konsep penting untuk menentukan permintaan input produksi dan memeriksa kuantitas optimal sumber daya. Hal ini dapat dianalisis dengan menggabungkan pendapatan yang diperoleh dengan produk marginal suatu faktor. Nah, saat menghitung MRP, biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi itu tetap atau konstan. Nah, produk pendapatan marginal dapat dihitung dengan mengalihkan produk fisik marginal atau MPP sumber daya dengan pendapatan marginal atau MR yang dihasilkan. MRP itu mengasumsikan bahwa pengeluaran untuk faktor-faktor lain tetap tidak berubah dan membantu menentukan tingkat sumber daya yang optimal. Nah, untuk MRP Competitive Output Market
itu terdapat gambar di sebelah kiri, di mana ini adalah labor market equilibrium, di mana berdasarkan gambar ini, produk pendapatan marginal untuk pasar output kompetitif akan sama dengan produk marginal tenaga kerja dikalikan dengan harga produk atau MRPL sama dengan MPL dikali P, karena di pasar kompetitif atau MR itu sama dengan P. Nah, di pasar kompetitif, kurva MRP itu turun karena produk marginal tenaga kerja turun, atau harga tidak menyebabkannya turun karena harganya itu tetap atau konstan. Nah, kemudian kita beralih ke MRP monopolistic output market. Nah, di dalam PPT ini di sebelah kiri ini adalah labor market equilibrium juga. Berdasarkan gambar ini, maka dapat disimpulkan bahwa produk pendapatan marginal untuk monopoli itu sama dengan produk marginal tenaga kerja dikalikan dengan pendapatan marginal, atau dapat ditulis dengan MRP sama dengan MP kali P untuk pasar output kompetitif, dan MRP sama dengan MP kali MR untuk pasar output monopolistik. Nah, di dalam kasus monopoli, itu kurva MRP turun karena produk marginal tenaga kerja dan pendapatan marginal turun. Karena itu, kurva MRP untuk monopoli akan selalu lebih rendah dari kurva MRP kompetitif karena pendapatan marginal lebih kecil dari harga atau MR kurang dari P untuk monopoli. Sekian untuk materi dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi ketiga adalah backward bending supply of labor. Definisi dari backward bending supply of labor ini sendiri adalah teori yang menggambarkan atau menjelaskan bahwa ketika upah meningkat, maka orang akan menggantikan waktu luang yang mereka miliki untuk bekerja. Sehingga upah akhirnya bisa begitu tinggi dan menyebabkan upah lebih naik lagi. Maka lebih sedikit tenaga kerja yang akan ditawarkan. Selanjutnya adalah contoh atau grafik dari backward bending supply of labor ini. Berdasarkan grafik di samping, kurva terbentuk dari kiri ke kanan dengan sifat miring negatif. Hal ini dikarenakan sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang mendominasi di tingkat upah, di mana penawaran tenaga kerja akan berkurang sejalan dengan bertambahnya upah. Selanjutnya, apa yang menyebabkan backward bending supply of labor? Di sini ada dua penyebab. Yang pertama, adanya substitusi waktu luang untuk bekerja. Yang kedua, peningkatan pendapatan dapat menyebabkan kenaikan permintaan komoditas normal. Selanjutnya, terdapat asumsi dalam backward bending supply of labor. Yang pertama adalah pekerja bebas memilih apa yang akan mereka kerjakan dan selama apa mereka akan bekerja. Kedua, tidak akan ada kontrak obligasi untuk bekerja dengan jumlah jam kerja tertentu. Dan yang terakhir adalah pekerja adalah agen yang memaksimalkan utilitas dan pekerja itu berhak untuk diberikan kompensasi dalam bentuk upah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang keempat yaitu labor market equilibrium. Pengertian dari keseimbangan pasar tenaga kerja yaitu suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, berikut merupakan contoh dari keseimbangan pasar tenaga kerja. Gambar di samping ini memperlihatkan keseimbangan di pasar tenaga kerja dapat tercapai pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh individu yang digambarkan oleh kurva SL ini itu sama besarnya dengan yang diminta yang digambarkan oleh kurva DL ini. Nah, di sini artinya pada tingkat upah equilibrium tersebut, semua orang yang menginginkan pekerjaan itu akan memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain, di sana tidak terdapat pengangguran. Untuk materi yang selanjutnya yaitu keseimbangan pasar tenaga kerja single kompetitif. Nah, berikut merupakan contoh dari keseimbangan pasar tenaga kerja single kompetitif.
Upah penawaran tenaga kerja atau SM ini menunjukkan jumlah jam kerja dari pekerja pada berbagai tingkat upah. Sedangkan untuk kurva DN atau kurva permintaan tenaga kerja ini itu menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan oleh perusahaan pada berbagai tingkat upah. Nah, untuk keseimbangan itu bisa terjadi pada saat penawaran tenaga kerja itu sama dengan permintaan tenaga kerja, yaitu di titik upah keseimbangan W1 dan jumlah jam kerja sebanyak E1. Nah, setelah tingkat upah keseimbangan itu dapat tercapai, setiap perusahaan di dalam industri itu berusaha memperkerjakan orang sampai pada titik di mana nilai marginal product tenaga kerja atau value of marginal product of labor itu sama dengan upah di pasar kerja yang kompetitif, yaitu di titik E ini. Untuk materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu pertumbuhan populasi. Semakin tinggi pertumbuhan populasi, semakin besar pula pasokan tenaga kerja yang potensial. Yang kedua yaitu distribusi usia. Pasokan akan semakin besar jika populasi itu sebagian terdiri dari penduduk usia yang produktif. Yang ketiga yaitu mobilitas tenaga kerja. Di sini mencakup mobilitas geografis dan mobilitas okupasional. Yang pertama itu terkait dengan kemudahan tenaga kerja untuk berpindah lokasi. Ini termasuk dari dalam negeri ke luar negeri, yang mana dipengaruhi oleh faktor seperti upah, jaringan transportasi, perumahan, dan kesempatan karir. Yang kedua yaitu terkait dengan perpindahan dari satu posisi ke posisi lainnya, yang mana itu dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan dan keterampilan. Lalu untuk yang terakhir yaitu ketersediaan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan. Nah, yang mana dengan ketersediaan tersebut itu dapat mempengaruhi pasokan pekerja yang berkualitas. Materi yang kelima yaitu mengenai economic rent. Pengertian economic rent. Economic rent atau sewa ekonomi adalah sejumlah uang yang diperoleh melebihi apa yang diperlukan secara ekonomi atau sosial. Hal ini dapat terjadi misalnya ketika pembeli yang bekerja untuk mendapatkan barang atau jasa yang dianggap eksklusif membuat penawaran sebelum mendengar apa yang dianggap penjual sebagai harga yang dapat diterima. Ketidaksempurnaan pasar dengan demikian menyebabkan naiknya rent ekonomi. Maksudnya, ia tidak akan ada jika pasarnya sempurna, karena tekanan persaingan akan menurunkan harga. Selanjutnya yaitu kapan terjadinya economic rent. Rent ekonomi terjadi ketika pasokan suatu barang diperbaiki, yaitu kurva penawaran vertikal atau sangat tidak elastis dan harga pasar lebih tinggi dari harga minimum yang diperlukan untuk membawa barang ke pasar. Mari kita asumsikan perusahaan mengenakan harga minimum yang memungkinkan mereka untuk memperoleh laba normal dan untuk bertahan di industri. Karena penawaran benar-benar tidak elastis, kurva permintaan menentukan harga dan tingkat rent ekonomi. Dengan demikian, ketika permintaan pasar naik dan harga pasar melebihi harga minimum tersebut, perusahaan akan menciptakan rent ekonomi. Oleh karena itu, rent ekonomi dibuat di pasar di mana pasokannya terbatas, sehingga ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan tidak berubah, maksudnya tidak banyak berubah. Selanjutnya yaitu mengenai rumus dan contoh perhitungan economic rent. Rumusnya yaitu rent ekonomi sama dengan produk marginal dikurangi biaya peluang. Produk marginal itu sendiri adalah tambahan keluaran produksi karena adanya tambahan 1 unit masukan. Sedangkan biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan seseorang atau perusahaan ketika memilih suatu kegiatan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menetapkan target rent ekonomi untuk memperkerjakan seorang pekerja tidak terampil sebesar Rp10 per jam. Perusahaan kemudian menggunakan persamaan di atas untuk menghitung produk marginal yang akan dibawa oleh si pekerja. Dari perhitungan didapatkan bahwa
Perusahaan tahu untuk mencapai tujuannya, pekerja harus berkontribusi ke produk marginal sebesar Rp10 per jam lebih dari biaya pekerjaannya. Ini dapat dicapai jika pekerja menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Alternatifnya, rent dapat tercapai jika pekerja setuju untuk dipekerjakan dengan upah yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu poin-poin penting yang terdapat dalam ekonomi grant. Poin yang pertama yaitu sewa ekonomi adalah sejumlah uang yang diperoleh melebihi apa yang diberlakukan secara ekonomi atau sosial. Poin yang kedua yaitu inefisiensi pasar atau asimetri informasi biasanya bertanggung jawab untuk menciptakan rent ekonomi. Poin yang ketiga yaitu umumnya sewa ekonomi ini dianggap diterima di muka atau diterima di awal saat melakukan perjanjian. Dan poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu rent ekonomi dapat muncul dalam beberapa konteks, termasuk pasar tenaga kerja, real estate, dan monopoli. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu land rent atau sewa tanah. Pengertian dari land rent sendiri atau pasar input tanah sering disebut sebagai pasar sumber daya alam. Tanah merupakan faktor produksi yang memiliki peran penting dalam sebuah proses produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memperoleh atau memiliki sebidang tanah, suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya atau imbalan dalam peran rumah tangga produsen selaku pemilik tanah. Biaya atau imbalan yang dikeluarkan perusahaan ini disebut sebagai sewa tanah. Land rent atau sewa tanah adalah harga yang harus dibayar untuk penggunaan lahan tanah atau sumber daya alam lain yang suplai totalnya tetap atau sulit sekali ditambah. Oke, ini adalah teori harga sewa tanah. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai harga sewa tanah. Hal ini pula yang kemudian menjadi acuan atau dasar yang dipakai pemilik tanah untuk menentukan besaran biaya sewa tanah. Untuk lebih jelasnya, ini ada beberapa teori yang muncul mengenai harga sewa tanah. Yang pertama yaitu ada teori kesuburan asli tanah. Berdasarkan teori ini, harga sewa tanah tergantung pada tingkat kesuburan tanah. Jika tanah yang disewa memiliki kesuburan asli, maka output yang dihasilkan akan menjadi lebih besar. Kemudian untuk teori yang kedua, yaitu teori perbedaan kesuburan tanah. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut David Ricardo, tingkat kesuburan tanah itu berbeda-beda. Perbedaan ini yang akan berpengaruh terhadap harga sewa tanah. Jika tanah memiliki kesuburan yang rendah, harga sewanya akan rendah. Sebaliknya, tanah yang memiliki kesuburan yang tinggi, maka harga sewanya akan tinggi. Untuk teori yang ketiga, yaitu ada teori letak tanah. Teori letak tanah di sini mengacu pada posisi atau lokasi tanah tersebut yang dikaitkan dengan biaya yang muncul ketika hasil produksi dari tanah tersebut harus didistribusikan untuk ditawarkan. Misalnya, tanah tersebut terletak dekat dengan fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi, pasti memiliki harga sewa yang lebih tinggi. Untuk teori yang keempat, yaitu teori harga derivasi tanah. Teori ini menyebutkan bahwa harga sewa tanah ditentukan oleh permintaan atas barang yang dapat dihasilkan oleh tanah tersebut sebagai faktor produksi. Sebagai contoh, jika harga cabai sedang bagus, maka petani akan menambah lahan pertaniannya untuk ditanami cabai. Nah, ini yang selanjutnya yaitu tentang penentuan land rent menurut Ricardo. Menurut David Ricardo, sewa tanah ditentukan tingkat produktivitas tanah. Semakin tinggi tingkat produktivitas tanah atau subur, maka semakin tinggi sewa tanah. Asumsi dari teori sewa tanah Ricardo yaitu tanah dibagi menjadi 3 menurut tingkat kesuburannya, yaitu tanah subur, sedang, dan tidak subur. Kemudian urutan tanah dari yang paling banyak adalah tanah tidak subur, sedang, dan subur.
Produktivitas tanah ditunjukkan kurva MRP tanah. Semakin tinggi tingkat produktivitas tanah atau subur, maka semakin tinggi MRP tanah. Karena penawaran tanah inelastis sempurna, maka penentuan sewa tanah hanya ditentukan oleh permintaannya. Nah, berikut ini adalah kurva land rent. Dapat dilihat di gambar, maka bergesernya kurva DD ke D aksen dan D double aksen, maka harga atau sewa tanah akan mengalami kenaikan. Proses terbentuknya harga tanah sangat tergantung dari permintaan tanah. Semakin tinggi permintaan tanah, harga sewa tanah akan semakin mahal dan sebaliknya. Nah, ini adalah kasus empiris dari pasar input. Kami mengutipnya dari Kompasiana.com yang merupakan pasar tenaga kerja yang menjadi salah satu dari pasar input, berjudul Masalah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja yang Mengakibatkan Banyaknya Pengangguran. Jadi, ini adalah salah satu kasus atau berita yang kami kutip. Nah, untuk analisisnya, ini adalah merupakan pasar tenaga kerja yang merupakan pasar input. Hal ini dikarenakan pasar tenaga kerja adalah salah satu pasar input yang mana merupakan pasar yang menyediakan faktor produksi. Selain itu, faktor permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah cukup besar dan disesuaikan dengan produksi yang dihasilkan. Faktor produksi tenaga kerja bersifat baku, sehingga keberadaannya dalam proses produksi sangat diperlukan. Dalam pasar ini, tenaga kerja diberikan kompensasi dalam bentuk upah atau gaji yang diberikan berdasarkan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran di berbagai pasar. Faktor produksi tenaga kerja ini erat kaitannya dengan pembentukan harga bagi tenaga kerja itu sendiri sebagai salah satu faktor produksi. Lalu apa masalahnya? Jadi masalah yang ada di dalam kasus ini yang pertama yaitu angkatan kerja lebih banyak dibandingkan lapangan kerja. Yang kedua, tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi pertumbuhan lapangan kerja. Kemudian untuk masalah yang ketiga yaitu masalah mengenai pengangguran. Yang keempat yaitu masalah angkatan kerja yang tidak memenuhi syarat. Dan yang kelima, tenaga kerja yang tidak merata. Kemudian, bagaimana sih solusinya? Nah, ini adalah beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang sesuai dengan empiris tadi. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan ketenaga kerjaan yang dipimpin oleh ahli di bidangnya. Yang kedua, dengan memberi jaminan sosial dan kesehatan untuk mewujudkan pekerja yang produktif. Yang ketiga, memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja sesuai dengan minat, bakat, dan pengalamannya. Kemudian untuk yang keempat, memperbanyak pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang kelima, membuat kebijakan mengenai gaji tenaga kerja Indonesia. Yang keenam, mengembangkan sektor usaha-usaha informal di kawasan-kawasan terpencil. Yang ketujuh, mengembangkan usaha industri yang padat karya. Yang kedelapan, menggalakkan program transmigrasi. Yang kesembilan, menegakkan pertumbuhan penduduk dengan program KB. Dan yang ke-10, memberikan batasan usia minimal untuk menikah. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.